Pernah kepikiran nggak sih, apa rahasia di balik segelas susu yang kelihatannya nyatu banget? Atau kabut pagi yang misterius itu? Ternyata, sains punya jawaban yang super keren. Dan jawabannya itu, ya, tersembunyi di hal-hal yang kita lihat setiap hari. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba deh bayangin, di satu sisi ada susu buat sarapan, terus ada kabut tebal di jalan, lalu ada juga obat yang kita minum pas lagi sakit. Kelihatannya beda banget kan? Nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali. Tapi gimana kalau aku bilang ketiganya itu punya satu kesamaan yang mendasar banget di level mikroskopis? Jawabannya ada di cara mereka tercampur. Dan inilah jawabannya. Mereka semua itu adalah sistem dispersi. Duh, namanya kayak rumit banget ya. Tapi tenang, idenya simple kok. Bayangin aja ada partikel-partikel super kecil dari satu bahan yang ibaratnya mengambang atau tersebar di dalam bahan lain. Nah, buat benar-benar ngerti, kita perlu lihat ukurannya. Jadi, apa sih yang bedain air gula sama susu? Atau susu sama air yang dicampur lumpur? Kuncinya cuma satu hal doang, seberapa besar partikel yang nyebar di dalamnya. Dalam dunia percampuran ini, ukuran itu segalanya. Oke, di spektrum ini ada 3 pemain utama nih. Di ujung paling kiri ada yang namanya larutan sejati. Partikelnya super duper kecil dan larut sempurna. Contohnya ya kayak gula di dalam air. Terus di ujung paling kanan ada dispersi kasar. Partikelnya gede-gede, berat, dan kalau kita diemin, ya pasti bakal ngendap. Contohnya obat mah cair. Nah, yang paling menarik itu justru yang ada di tengah-tengah. Zona pasnya ini. Dan inilah dia bintang utama kita hari ini. Koloid. Ukurannya nggak sekecil larutan, tapi juga nggak segede suspensi. Mereka tuh ada di posisi yang sempurna banget, kayak jembatan antara dua dunia ini. Dan disinilah keajaiban dimulai. Dan kalian pasti kaget deh betapa seringnya kita ketemu sama yang namanya koloid. Susu misalnya, itu sebenarnya butiran-butiran lemak super kecil yang lagi berenang di dalam air. Kabut yang kita lihat itu tetesan air mini yang melayang-layang di udara. Bahkan busa cukur sama gel rambut yang kamu pakai tadi pagi, yap, itu semua koloid. Mereka ada di mana-mana loh. Oke, koloid ini emang keren. Tapi gimana cara bikinnya? Ternyata para ilmuwan punya dua trik utama. Coba bayangin deh kayak seorang pematung. Kamu bisa mulai dari bongkahan batu gede, terus kamu pahat jadi kecil, atau kamu bisa kumpulin kerikil-kerikil kecil sampai jadi sebuah patung. Nah, ini dia dua pendekatannya. Yang pertama, metode dispersi. Itu dari atas ke bawah atau top down. Kita ancurin yang gede jadi kecil. Sementara metode kondensasi itu sebaliknya. Dari bawah ke atas atau bottom up, kita rangkai molekul-molekul kecil biar jadi partikel yang lebih besar. Dua jalur yang beda, tapi tujuannya sama. Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari metode dispersi. Bayangin kamu punya sebongkah batu. Terus batu itu kamu masukin ke blender raksasa atau kamu tembakin pakai gelombang suara super kuat. Tujuannya cuma satu, ancurin paksa jadi serpihan-serpihan super kecil seukuran nano. Ini tuh metode pakai otot, ngandelin kekuatan fisik. Nah, sekarang metode yang lebih elegan, kondensasi. Di sini kita mainnya pakai kimia. Contoh klasiknya gini nih, belerang itu suka banget sama alkohol, jadi dia bisa larut sempurna. Tapi belerang ini benci banget sama air. Jadi pas larutan belerang alkohol ini kita tuang ke air, molekul-molekul belerang yang ketakutan langsung pada ngumpul. Ngebentuk partikel koloid buat ngelindungin diri. Cerdik banget kan? Setelah berhasil dibuat, koloid itu bukan sekedar campuran biasa loh. Mereka tuh punya kekuatan super yang unik banget. Sifat-sifat khusus yang bikin mereka jadi istimewa dan berguna banget. Kekuatan super yang pertama, mereka nggak pernah diam. Coba bayangin partikel koloid ini kayak bola kecil di tengah kerumunan orang yang lagi desak-desakan. Mereka tuh terus-terusan ditabrak dari segala arah sama molekul medium yang nggak kelihatan, bikin mereka gerak zigzag nggak karuan. Nah, gerakan acak inilah yang disebut gerak Brown, yang ngelawan gravitasi dan bikin mereka tetap melayang. Kekuatan super kedua ada di cara mereka main-main sama cahaya. Ini tuh kayak trik sulap optik yang jadi ciri khas mereka, dan ini cara paling gampang buat ngebedain mana koloid, mana larutan biasa. Kamu pasti pernah lihat ini deh, sorot lampu mobil pas malam-malam berkabut. Kita bisa lihat banget kan, jalur cahayanya itu kelihatan jelas banget. Nah, itulah yang namanya efek Tyndall. Partikel koloid di kabut itu ukurannya pas banget buat nyebarin cahaya ke segala arah, makanya jalurnya jadi kelihatan. Coba deh lakuin hal yang sama ke segelas air gula. Pasti berkas cahayanya lewat gitu aja nggak kelihatan sama sekali. Beda jauh kan? Mereka juga bisa ngebentuk struktur super pinter yang namanya micelle.
Bayangin aja, ini kayak kapsul alami. Bagian dalamnya benci air, sementara bagian luarnya suka air. Terus pentingnya apa? Nah, bagian dalam yang benci air itu bisa nangkep minyak dan kotoran. Itu persis cara kerja sabun. Dan seperti yang bakal kita lihat, kemampuan ini juga kepake banget di dunia medis. Nah, sekarang kita sampai ke bagian paling penting. Kenapa sih kita harus repot-repot ngomongin ini semua? Jawabannya ada di dunia farmasi. Ternyata pemahaman soal koloid ini udah ngubah total cara kerja obat-obatan modern. Ingat kan rentang ukuran ajaib ini? Dunia antara 1 sampai 1000 nanometer. Ukuran ini tuh sempurna banget karena memungkinkan partikel obat buat berinteraksi langsung sama sel-sel tubuh kita. Dan ini membuka banyak banget kemungkinan pengobatan yang dulu nggak pernah kepikiran. Dan ini dia beberapa bintang super farmasi yang basisnya koloid. Contohnya nanopartikel. Ini bisa dirancang kayak rudal pintar yang cuma nargetin sel kanker aja, tanpa ngerusak sel sehat di sekitarnya. Terus sistem misel yang tadi kita bahas, itu bisa dipakai buat bungkus obat yang susah larut di air, biar bisa diserap sama tubuh. Jadi, mulai dari krim kulit sampai obat kanker canggih, semuanya itu memanfaatkan prinsip koloid. Kutipan ini sih udah ngerangkum semuanya dengan sempurna. Jadi, ngertiin dunia koloid itu bukan lagi sekedar pelajaran kimia biasa di sekolah. Ini adalah fondasi dari inovasi-inovasi medis di masa depan. Teknologi ini secara harfiah udah nyelamatin nyawa dan ningkatin kualitas hidup jutaan orang. Jadi, lain kali kamu minum susu, lihat kabut, atau bahkan lihat buih sabun, coba deh ingat, di dalamnya itu ada dunia mikroskopis yang isinya tarian dan interaksi partikel yang sibuk banget. Koloid ini jadi bukti kalau sains yang paling menakjubkan itu seringkali tersembunyi di hal-hal yang paling biasa. Pertanyaannya sekarang, sains tak terlihat apa lagi ya yang ada di sekitar kita? Teruslah bertanya dan tetaplah penasaran.